Oke, tadi sampai sini ya, ada bakteri Salmonella, ada Staphylococcus, ada Escherichia coli. Ya, ini sebetulnya kita sudah familiar nih dengan bakteri-bakteri seperti ini. Tapi mungkin posisinya berbeda ketika kita sakit gitu ya. Kemudian bakteri yang menyebabkan keracunan ini ya, mungkin sebetulnya Salmonella, Clostridium gitu ya. Itu Staphylococcus ini sebetulnya eh, apa namanya? Tinggal kita melihat bagaimana periode kapan dia terjadi gitu ya. Periode inkubasinya. Misalnya Salmonella yang berada di daging-daging atau di susu, bahan-bahan apa, telur dan sebagainya dari unggas itu ya, biasanya masa inkubasinya itu antara 12 sampai 36 jam gitu ya. Ini biasanya ada di daerah eh, perut, di daerah apa namanya, eh, bagian dalam gitu, biasanya ada demam-demamnya gitu. Clostridium juga begitu, ini 8 sampai 12 jam. Kemudian ada yang 1 sampai 6 jam, ini Bacillus cereus gitu ya, biasanya untuk apa, bakteri-bakteri yang ada di debu dan di tanah gitu ya. Ini banyak sekali yang harus kita perhatikan ya di dalam posisinya seperti ini. Ini juga seperti itu, mungkin ada norovirus gitu ya, kadang-kadang ada yang berada di daerah mungkin di pinggir-pinggir selokan, di daerah-daerah yang kumuh gitu ya, biasanya banyak norovirus gitu. Ini biasanya 24 sampai 48 jam gitu. Ini yang terjadi apa namanya, gejala-gejalanya mulai bisa dilihat gitu. Salmonella sendiri biasanya merupakan bakteri yang ada di unggas ya, atau mamalia bahkan gitu. Ini mungkin yang umum bisa dilihat di telur ayam gitu. Jadi makanya kalau kita membeli telur ayam itu harus dicek apakah beli dari apa namanya itu, pusatnya dari kandangnya, atau belinya sudah di distributor, jadi dari kandang sudah diambil, itu lebih bersih gitu ya, berada kemungkinan salmonellanya lebih sedikit gitu, karena bakteri ini biasanya menyebar ke manusia melalui berbagai macam apa ya, pangan gitu yang berasal dari hewan gitu. Mungkin ini kalau misalnya ada yang menyebabkan sakit, demam, diare dan sebagainya, itu namanya salmonellosis gitu, penyakitnya namanya gitu. Ini biasanya kalau orang kondisi kesehatannya buruk, kemudian kekebalannya lemah, ini vaksinnya sangat sangat mudah menyerang dan posisinya peredaran darah yang diserang, sehingga ini bisa menyebabkan keseriusan. Clostridium perfringens juga begitu. Ini diare dan nyeri perut ya. Kalau misalnya eh, penelitiannya itu berada di daerah eh, yang posisinya banyak hewan-hewan liar ya. Ada serigala, ada anjing, ada tikus, gajah, termasuk babi gitu. Ini biasanya karena posisinya menular yang paling sering lewat daging babi dan kalkun. Ini penelitiannya mungkin karena sebagian orang barat kan makannya babi gitu, dan juga peternakan babi ini sangat banyak. Dan mengapa dipilih babi, karena babi mudah sekali untuk diternakan gitu ya, dan keturunannya banyak gitu loh, sekali banyak bisa lebih dari 10 gitu. Kalau kambing itu kan cuma 1-2 gitu. Dan juga kalkun ini posisinya di Eropa ya, kalau daging-daging ayam mungkin yang sedikit kecil-kecil gitu, jadi jarang-jarang ditemukan gitu. Kemudian makanan yang berasal dari hewan terkontaminasi ini biasanya ada kumannya yang nanti masuknya ke saluran pencernaan gitu. Ini biasanya berada di rumah potong hewan. Ini harus hati-hati kalau kita apa namanya, nanti penelitian atau mungkin Idul Kurban gitu membeli daging atau menyembelihkan ke rumah potong hewan, nanti harus hati-hati ketika masuk ke sana. Kemudian makanan yang sudah dimasak gitu ya, biasanya dibiarkan dalam beberapa jam pada suhu kamar gitu. Ini kemudian disimpan dalam oven pada suhu hangat atau dalam freezer yang lebih besar lagi gitu. Maka nanti tidak cukup kalau misalnya untuk menyimpan atau mencegah pertumbuhan bakteri ini gitu. Jadi harus apa, kasus ini harus dapat apa, diatasi dan bisa terjadi kalau manusia itu mengkonsumsi makanan masak yang sudah ada kumannya gitu. Jadi posisinya berada di situ bakterinya. Staphylococcus ini biasanya memang banyak di tubuh manusia ya,
di hidung, di tenggorokan gitu ya, di kulit gitu, sehingga mudah memasuki ke dalam makanan gitu. Artinya mungkin dia nongkrong di hidung, nongkrong di tenggorokan atau di kulit gitu, karena ya sekali lagi kan mikroskopis gitu ya, jadi tidak bisa dilihat atau tidak kelihatan dengan mata gitu. Ini posisinya mudah untuk menjadi menyerang gitu. Dan ini biasanya kalau orang-orang yang menangani pangan biasanya menjadi penyebab atau mudah menular gitu ya. Apalagi yang punya infeksi patogenik atau infeksi yang sudah ada nanahnya gitu ya. Ini mudah menular gitu. Dan keracunan makanan biasanya banyak ini kalau misalnya terjadi oleh Staphylococcus, namanya stafilokokal gitu ya. Ini kalau misalnya terjadi demam dan sebagainya, ini bisa diperhatikan, bisa diwaspadai dari sini. Gejalanya yang paling umum itu mual ya, muntah atau gumoh gitu. Gumoh itu retching gumoh. Artinya seperti tidak mengeluarkan apapun gitu ya. Misalnya gitu ya, seperti ini gejalanya seperti itu. Dan biasanya kram perut atau rasa lemas gitu. Kalau makanan itu mungkin banyak kejadiannya ya. Kalau yang lebih parah lagi nanti bisa sakit kepala atau kram otot dalam perut gitu ya. Tekanan darahnya denyut nadinya mungkin ada perubahan gitu. Biasanya bahkan sampai kehilangan cairan dalam tubuh gitu ya. Mungkin tekanan darahnya sangat rendah sehingga dia bisa pingsan atau shock gitu ya. Biasanya mungkin gejalanya bisa berlangsung kurang lebih 1 hari gitu. Bagaimana kita melihat gejala keracunan makanan dengan gejala oleh virus gitu. Artinya makanan yang karena bakteri dan juga makanan karena virus. Ini biasanya mungkin kalau keracunan makanan itu biasanya korbannya lebih dari 1. Keracunan berjamaah itu ya. Mungkin anak-anak sekolah yang piknik naik bis rombongan gitu ya, dari desa misalnya gitu ya, pagi-pagi nggak sarapan gitu ya, karena makannya nanti setelah sampai di lokasi, misalnya dari daerah yang daerah Jawa Tengah misalnya mau ke Borobudur atau mau ke Keraton gitu ya, sampai di Jogja jam 11, nanti baru makan siang di situ, padahal dia bawa bekal sendiri dari rumah atau dari sekolah, dari panitia, itu sudah dalam bentuk kardus. Nah, ketika ada keracunan biasanya mudah terlihat gitu. Satu rombongan mungkin 2 bis atau 3 bis keracunan semua. Itu berarti karena bakteri. Karena reaksinya sangat cepat gitu. Tapi kalau ada virus, keracunan karena virus gitu ya, itu biasanya diarenya berair. Nah, kalau ini tadi diarenya malah berdarah. Kalau ini cuma berair dan reaksinya sangat lambat gitu. Muntah atau terus kram gitu. Dan biasanya 3 hari baru hilang. Nah, ini biasanya kalau ada komplain biasanya ini karena kemarin pakai catering A gitu ya, ternyata gejala keracunan karena bakteri ini mudah dilacak gitu, karena mudah terjadi. Tapi kalau karena virus dalam makanan nggak bisa dilacak ini, karena baru 3 hari baru ketahuan gitu. Jadi ini harus hati-hati kalau misalnya Anda sebagai mungkin panitia bagian konsumsi gitu ya, hati-hati kalau misalnya harus memesan makanan atau launching box dan sebagainya. Kemudian di perut gitu ya, kalau misalnya ada virus yang ada di lambung gitu, ini biasanya hepatitis A, norovirus tadi yang rotavirus dan sebagainya. Ini mungkin Anda bisa atau sudah mungkin berpengalaman ya, kira-kira nanti bisa di googling lagi kalau misalnya Anda, atau bisa diskusi lagi kalau misalnya Anda istilahnya berkesan ya dengan virus-virus yang ada di dalam perut gitu. Kecuali kalau Anda cuek saja gitu, itu enggak masalah. Tapi kalau misalnya Anda bukan terkesan ya, atau serius gitu, ingin meneliti lebih lanjut, bisa di googling di Mbah Google gitu. Kira-kira semacam itu. Parasit ini juga semacam virus, semacam bakteri juga, tapi kadang-kadang dia biasanya posisinya lebih berada di posisi yang lebih jelas. Misalnya ada Taenia species gitu ya, ini berada di
sayur-sayuran gitu ya. Ini terdiri dari Taenesa ginata berupa cacing pita gitu ya, di dalam baik di sapi maupun di cacing babi gitu ya, cacing pita babi gitu ya. Kemudian ada Ascaris lumbricoides atau cacing tanah gitu ya. Ini adalah jenis parasit Taenia species gitu ya. Ini bisa dilihat kalau Anda pernah melihat cacing untuk mancing ikan itu sebagainya, itu seperti itulah bagian parasit itu berada di situ. Kira-kira Anda mungkin sudah paham gitu. Cuman ini mungkin cacing pita yang ada di babi dan sapi ini kebetulan ada semua gitu ya. Mungkin kalau nanti Anda pas Idul Kurban gitu, Anda bisa melihat juga kalau misalnya menyembelih sapi di daerah liver atau ada bagian tubuh yang lain, bagian jeroan yang lain ada hewan-hewan semacam ini, berarti kemungkinan ada cacing pita. Ini nanti bisa dicek dengan tim dari kedokteran hewan. Kemudian anisakis gitu. Ini biasanya pada hewan-hewan laut ya, udang, cumi-cumi, ikan dan sebagainya. Ini hati-hati kalau misalnya memasak seafood ya. Kalau seafood kan biasanya harus panas gitu ya, 60 derajat lebih gitu ya. Biasanya sebelumnya dibakukan gitu dalam suhu yang rendah gitu ya, minus 35 atau lebih rendah lagi gitu selama 15 jam gitu. Dalam posisi penyimpanan gitu. Nah, ini kalau mau dimasak harus dikeluarkan dulu. Ini hati-hati ya, karena parasit ini mungkin mudah dijumpai dalam makanan udang, cumi-cumi ikan yang ini biasanya makanannya enak gitu. Kalau sudah enak biasanya terlena gitu. Kemudian ada Toxoplasma gondii atau protozoa. Ini biasanya banyak di kucing ya, pada hewan-hewan mamalia yang lain gitu. Tapi yang sering kejadian itu banyak yang melalui bulu-bulu kucing gitu ya. Ini harus hati-hati. Ini pembesaran parasitnya ini ya. Ini harus hati-hati. Mungkin Anda nanti kalau cewek-cewek yang jadi ibu-ibu harus hati-hati dengan toxoplasma ini. Jamur, saya kira untuk jamur-jamur ini ya, mycotoxin misalnya gitu ya. Ini jenis-jenisnya ada kapang, ada bagian dari jamur itu aflatoxin, ada patulin dan sebagainya. Ini misalnya buah-buah apel dan produksi-produksi yang lain gitu, jagung, kacang-kacangan, kemudian ada sereal gitu ya. Ini biasanya yang terserang itu adalah levernya atau hatinya gitu. Ini kerusakannya bisa menyebabkan tumor maupun kanker gitu ya. Jadi ini harus hati-hati. Kira-kira Anda yang mungkin hobinya makan kacang-kacangan ya, ini kadang-kadang kacang rebus gitu juga harus hati-hati ya, jagung dan sebagainya, jagung rebus. Ini posisinya kebersihan gitu daripada jamur gitu, termasuk buah apel gitu dan sebagainya. Ini saya kira mungkin nanti dilanjutkan lagi ya di video ketiga supaya tidak terlalu terlalu panjang gitu.